Alhamdulillah guys, bertemu kembali dengan saya Ardiansyah, yang mana saya akan mengupas tentang budidaya ikan air tawar. Nah, ini saya sedang dalam perjalanan ya, kalian bisa melihat sendiri. Nah, sekitarnya masih banyak sekali alang-alang yang tinggi, sehingga terlihat bahwa tempat yang akan saya tuju masih berada di dalam perkampungan, yang tepatnya di daerah Citayam, Kabupaten Bogor. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video sampai akhir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ardiansyah. Kali ini saya akan meliput mengenai tambak atau ternak ikan air tawar. Mau tahu lebih jelasnya? Oke, penasaran? Ikuti videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya udah ketemu dengan pemiliknya. Kebetulan di sini di daerah mana? Kita di Citayam. Di Citayam gitu. Persis di bagian Bogor mana? Kalau boleh tahu. Ini sih lebih ke Kabupaten Bogor ya. Kabupatennya. Kabupaten Bogor ya, perbatasan sih ya. Oke, baik. Mengenai video pada kesempatan kali ini, kita akan menanyakan lebih banyak tentang budidaya ikan air tawar. Nah, ini pemiliknya namanya siapa? Saya Farul. Bapak Fadur, ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama yang akan langsung dijawab ya Pak ya. Boleh. Untuk budidaya ikan air tawar ini dulu untuk merintis awalnya itu tahun berapa Pak? Kita untuk lokasi sudah hampir 10 tahun, berarti kan sekitar 2010-an ya, 2010-2011. Cuma Oh, iya. kita mulai aktif kemarin kita dari mulai penjajakan 2014. 2014 kita udah mulai. Cuman kalau kita memang langsung di Gurame. Berarti awalnya di Gurame ya. Memang langsung awal di Gurame. Kemudian lambat selanjutnya itu tahap demi tahap masuk ke ikan-ikan jenis yang lain ya. Karena memang banyak konsumen juga ya butuh kayak tumpang sari gitu lah, kayak nila. Tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat itu biasanya mereka banyaknya dikonsumsikan apa? Kalau untuk konsumsi sih nggak ada patokan sih. Cuman kalau untuk Lebih dominannya kemana? Lebih dominannya lebih ke gurame. Oh, gurame. Yang saya tahu mungkin harga gurame lebih mahal dari ikan-ikan yang lain ya Pak ya. Oke. Nah, kalau di sini ikan apa aja yang dibudidayakan? Kalau kita dibudidayakan itu kita hanya fokus di gurame sih sebenarnya. Cuman kita ada di nila, ada ikan mas koi juga. Kita lebih fokus ke 3 segmen itu ya, 3 komoditi itu aja. Jadi ikan nila, ikan gurame dengan ikan mas koi ya. Nah, kemudian kira-kira berkembang dan majunya ini ada nggak? Maksudnya mengenai kendala atau yang dirasain gitu? Kalau itu pasti. Apalagi kita petani ya, dibilang kita masih konvensional ya, masih ngandelin dari alam juga gitu kan ya. Kita apalagi cuaca kayak gini kan pasti ada pengaruhnya. Cuman ya, apa biasanya contoh dari yang dirasain gitu untuk sulitnya, mungkin mengenai selain cuaca mungkin dari pakan atau dari air atau pasti. Yang pertama sih lebih ke cuaca sih. Karena kita juga kan apalagi Kabupaten Bogor sendiri kan cuacanya ekstrim ya, maksudnya nggak bisa kota hujan pastikan, kita pastikan. Sedangkan ikan kita tetap harus produksi gitu ya, harus cetak. Jadi ya kendala paling ekstrim itu tadi dari cuaca. Cuman masih bisa kita masih bisa atasi. Cuman yang paling pengaruh sih dari pakan, karena kita untuk pembibitan kita kan butuh cacing sutra. Sedangkan kita cacing sutra kita masih cari di alam. nyari sendiri berarti. Kita belum bisa budidaya sendiri. Oke, mungkin selanjutnya Pak, mungkin kita mengenai
pertumbuhan dari ikannya gitu. Dari mulai bibit sampai panen itu berapa bulan kalau untuk ikan yang ada di sini? Oke, kalau kita lebih fokus sih sebenarnya di segmen perikanan, maksudnya di segmen pembibitan ya. Bibitan. Oh, berarti nggak sampai pembesaran ya? Artinya cuman Iya, menangani yang betul, kita bibitnya hanya di sini. menangani pembibitan. Oh. Cuman kita ya bisa dibilang kita ada relasi lah, maksudnya kita ada mitra juga, kita dari kita lempar ke mitra si A, nanti dari A misalnya bisa 3 bulan 4 bulan nanti dilempar lagi ke mitra yang B, C gitu ya. Cuman kalau untuk pembesaran memang kalau dari telur sendiri itu 1,5 tahun untuk gurame ya. Gurame 1,5 tahun. Nah, mau misalnya dari konsumen, oh Pak saya mau yang umur 6 bulan panen, ya berarti ukurannya yang lebih besar dari 3 jari dari awal dia memelihara. Nah, kalau untuk gurame sendiri nggak bisa seperti kayak ikan jenis lain yang bisa dipatokin, masukin ukuran kolam sekian, masukin bibit sekian, pakan sekian, hasil panen sekian hari misalnya. Gurame nggak bisa, dia tergantung ya perawatan, air, cuaca, setiap daerah kan pasti beda-beda. Jangan kan setiap daerah setiap kolam aja pasti beda gitu kan. Terus sama populasi. Populasi itu bisa dibilang berpengaruh untuk pertumbuhan ikan. Oke, berarti teman-teman yang pengen mencari bibit-bibit ikan gurame ya, kemudian ikan nila, ikan koi juga bisa di sini. Bisa. Nanti bisa beli ke bapak ini ya. Namanya bapak siapa nanti? Pak Fahrul ya. Cek aja di Google ada. Udah masuk ke Google berarti ya? Udah. Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya kita boleh keliling gitu Pak? Boleh silakan aja. Mengenai ikan yang ada di sini gitu nih, bagian-bagian mana aja tempatnya? Biasa sih 5 sampai 7 hari. Kalau ini sekitar 4 harian lagi baru bisa turun. Nah, dari sini baru kita nanti taruh di kolam bulat. Kolam bulat sana. Mau di kolam bulat atau di kolam kotak sih sama aja. Ya. Berarti telur yang diambil ditaruh di ember itu telurnya telur aktif. Kita dari bukan. Saya kira itu telurnya harus di sana gitu, di tempat Di sana kolamnya. Produksinya ya. Nanti Setelah itu diangkat. Nah, ini untuk kolam-kolam pembibitannya gitu. Satu kolam ini kita kapasitas bisa 2.500. Jangka waktunya berapa lama Di sini untuk kita pemijahan? 10 hari. 10 hari kita pindah ke kolam yang lebih luas. Kemarin kita coba 3.000, cuman pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi kita patokin di maksimal 2.500 satu kolam ini selama 10 hari. Ini untuk ikan semuanya? Iya, sama. Cuman kita ini untuk di gurame. Oh, ini hanya gurame kalau ini. Tadi telur gurame. Tadi situ nanti sekitar 7 hari nanti dia kuning telurnya udah hilang, nanti kita masukin ke sini. Nah, dari sini baru kita nanti taruh di kolam yang lebih luas. Itu di sini umurnya hanya 10 hari. Iya. Nanti baru kita beda lagi. Karena mungkin tempat tinggal mereka kan sempit ya, 2000. Nah, ini tadi pertanyaan yang menyangkut untuk pengaruh cuaca. Nah, kita pakai airnya tidak terlalu dalam. Kenapa? Soalnya biar dapat sinar matahari. Oh, karena sinar matahari yang masuk ke kolam itu kalau air dalam itu kan nggak nyampe ke bawah. Iya. Karena ikan gurame kan butuh suhu hangat, setidaknya 20. Nah, ini yang nila. Nah, kalau untuk nila kita ngambil bibitnya langsung dari Subang. Kenapa? Karena memang pertumbuhannya masih lebih unggul. Oh, berarti jadi kita hanya pendederan di sini. Pendederan. Tinggal peneluran ya kalau untuk nila ya. Nilainya kita memang ngambil dari mitra kita. Nah, ini untuk indukannya. Ini kita produksi indukan yang tadi telur tadi, kita ngambil aja. Ambil dari sini ya. Jauh lagi guys tempatnya. Ayo ikutin. Ini gurame hitamnya, itu yang gurame padangnya. Oh itu warna oranye ya? Nah, satu kotak ini kita isi 12 ekor.
Gitu. Ini dikasih pakan sehari berapa kali? Pakan kita untuk pagi itu daun sama batangan. Kalau pagi ya. Pagi, kalau siang itu intensitas kita kasih pakan pelet. Pelet siang. Iya, Berarti sehari 2 kali, pagi dan sehari 2 siang. kali. Sore dan malam ya ada. Cuman kalau untuk produksi itu jam 3 sampai jam 6 sore itu harus bener-bener steril tanpa ada aktivitas. Ini bukannya Kalau untuk apa namanya tadi? Produksi. Nah, Artinya dia ada sarang di pinggir-pinggirannya ini. Mana nanti telurnya akan kita ambil itu ya. Betul. Jam 3 malam pagi ya sampai jam 6. Di pojok itu ada. Jadi dia nanti di tepi-tepian sini dia akan telurnya. Oh gitu. Nanti ada, makanya ada ijuk di tengah tuh. Oh iya, ada sapu ijuk gitu ya. Nanti dia ngeraju sendiri. Nempel Kayak- gitu ya? Kayak sarang burung. Nah nanti kalau dia udah ditutup, udah rapat, udah nggak ada lubang lagi, berarti udah ada telurnya. Kita pengecekan 2 hari sekali. Untuk pengecekan telur itu. Iya, karena biar dia matang dulu lah gitu dalamnya kan. Berarti satu kolam ini itu isinya banyak indukan. Iya. Antara dari yang jantan dan betinanya ya. Kita pakainya itu 4 betina 1 jantan Perbandingannya. cuman ada juga sih yang 5 betina 1 jantan, tergantung kualitas si betinanya. Apa sih kualitas si Jantan ya. Mas satu kotak ini kita isi maksimal tuh 12 ekor. 12. Nah ini untuk yang produksi. Ini yang 2 kiloan, yang itu untuk ukuran yang 3 kiloan di sebelah Lebih gede berarti ya. Iya, lebih besar. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli indukan bisa. Bisa, cuman itu kita biasanya sih kalau untuk indukan kita memang harus dari jauh-jauh hari. Karena kita harus ada sortiran lagi, harus kita karantina lagi gitu. Karena kan takutnya di perjalanan belum sampai rumah udah. Dari sana sampai ke bawah sana mayoritas kita indukan gurame semua. Ya, kita gua kasih kita di kolam bulat. Gitu ya. Nanti di situ sekitar 10 hari. Jadi baru kita bagi-bagi di sini. Satu ini kapasitas kita biasanya sih 7.000 8.000. Jadi bisa 3 kolam atau 4 kolam bulat kita taruh 1 kolam di sini. Nah, di Tapi ini lagi kosong kali. ada. Nah, karena memang kecil jadi nggak kelihatan. Oh iya, karena Bibit kecil lah. Setelah 2 bulan di kolam itu, terpal tadi ya. dia sudah sebesar kuku jempol ini, baru kita turunkan ke kolam tanah. Kenapa? Karena memang kita mengejar pertumbuhan, jadi kolam tanah itu pertumbuhannya lebih cepat. Oh makanya mungkin dia bisa nyari makanan alaminya mungkin ya. Betul. Terus pH di airnya juga kan lebih bagus lah. Ini karena kalau di empang kita memang biasanya per 2 bulan kita adakan sortiran. Per 2 bulan. Tetap harus ada di. Nah, yang budidaya ikan air tawar udah banyak banget yang saya dapatkan ilmunya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri pribadi atau enggak untuk teman-teman semuanya. Bagi yang memang rekomendasi mencari bibit ikan gurame atau ikan nila ya, bisa main di sini di Pak Sahrul ya namanya ya. Di alamat di Citayam, Kabupaten Bogor, itu perbatasan Depok. Kayak gitu ya. Cek di Google ada kok gitu, di searching aja. Terima kasih. Mudah-mudahan di masa pandemi ini Bapak tetap semangat gitu ya, rezekinya tetap lancar gitu, jauh dari hal yang tidak diinginkan lah gitu. Artinya tetap naik terus lah gitu. Ya, Walaupun ada turunnya gitu ya. Kalau kita usaha memang benar-benar kita harus tekuni. Mau turun waktu naik ya kita harus benar-benar siap. Mau usaha apa aja sih nggak sih. Pasti ada naik turunnya gitu. Iya, kadang-kadang orang lagi anjlok nih, lagi ada gini, ganti lagi. Ganti lagi. Nanti pas lagi musimnya ganti lagi. Berarti ada titik temu ya. Jadi kita memang benar-benar harus, saya mau di sini iya, ya mau gimana juga lo harus tetap satu itu ya, satu tujuan itu. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi